asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanillah. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di bab 42 ya. Qala al-muallifu rahimahullah taala babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billahi. Bab tentang dalil-dalil yang datang ya, kepada siapa yang tidak terima ya, tidak ridho dengan ya, sumpah atas nama Allah. Jadi apa? Ada orang bersumpah atas nama Allah lalu dia tidak ridho, maka bagaimana ini hukumnya? Nah, kita baca dulu kenapa bab ini masuk di kitab tauhid ya. Anna adamar ridho bil halifi billahi yunafi kamalat tauhid, bahwa tidak ridhonya seseorang ya, dengan sumpah yang diucapkan atas nama Allah itu berarti mengurangi kesempurnaan tauhidnya ya. Lidalalatihi ala qillati ta'dhimi rabbih azza wa jalla ya. Dan itu ya, menunjukkan kalau dia itu tidak mengagungkan atau kurang dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menolak, tidak mau terima dengan sumpah atas nama Allah itu ya. Jelas ya. Maka karena ini mengurangi tauhid, maka dimasukkan dalam kitab tauhid ya. Dan hal di situ ya, itu maknanya adalah sumpah ya. Nah, kita baca dalilnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahlifu bi abaikum ya. La di sini jelas sekali nahyun, kata Syekh Fauzan ya, larangan. Jadi lananya lanahya, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian ya. Nahyun anil qasami bil aba, larangan untuk bersumpah dengan nama bapak-bapaknya. Li'annahu wal ma'rufu indahum wala mafhuma lahu litaqaddumin nahyi anil qasami bi ghairillahi mutlaqan ya. Karena ini dilarang oleh Nabi ya, karena memang saat itu bersumpah dengan nama, menyebut bapak-bapak atau ibu-ibu atau nenek moyangnya, itu merupakan perkara yang ma'ruf ya, perkara yang banyak dipakai oleh orang-orang jahiliyah saat itu ya. Contohnya, demi bapakku, demi ibuku ya, dan yang semisalnya. Nah, ini berlaku secara umum, mutlak, secara umum tidak boleh bersumpah ya, dengan siapapun selain Allah. Jadi makhluk itu wajib kalau menyebut sumpah demi Allah, begitu. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dengan jelas, jangan kalian ya, bersumpah dengan atas nama bapak-bapak moyang kalian ya. Man halafa billahi falyasduq. Kemudian Nabi melanjutkan, dan siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaknya dia yasduq. Apa artinya? Ai wujuban ta'dhiman lil yamini billah. Dia wajib untuk berbuat jujur ketika dia bersumpah dengan nama Allah ya, sebagai bentuk pengagungan karena dia memakai persumpahan atas nama Allah. Li'anna sidqa wajibun walau lam yahlif billahi ya, fa kaifa idza halafa bihi. Karena jujur itu wajib, walaupun tidak bersumpah dia wajib jujur. Maka tentunya kalau dia sumpah pakai nama Allah, tentunya lebih wajib lagi untuk jujur ya. Maka kata Nabi ya, man halafa billahi falyasduq, siapa yang bersumpah atas nama Allah wajib baginya untuk jujur, melaksanakan sumpahnya itu ya. Nah, kemudian wa man hulifa lahu billahi falyardha. Nah, ini yang masuk babnya. Dan siapa yang diberi sumpah atas nama Allah, dia wajib juga untuk ridho ya. Maksudnya apa ridho di sini? Wujuban ta'dhiman lil yamini billah ya, dia wajib ridho. Kenapa? Untuk sebagai bentuk pengagungan ya, sumpah atas nama Allah itu. Wa hadza amun fid da'awi wa ghairiha. Ini umum, berlaku umum untuk apa? Untuk suatu apa namanya? Sanggahan terhadap tuduhan atau yang semisalnya ya. Ini saya kasih contoh nih, misalkan ya, gampangnya begini, ada orang ya dituduh mencuri ya, si A aja lah begitu, dituduh oleh si B mencuri ya, maka mereka dihadapkan ke hakim gitu.
Lalu si hakimnya ya, nyari bukti-bukti. Ya, si A, kamu mencuri enggak? Oh enggak. Tapi si B ngomong, oh enggak. Ngeyel kan, ini yang nuduh kan. Kamu tuh mencuri begini. Ini buktinya. Si B ngeyel. Nah, lalu si hakim minta pembuktian pada si B. Buktinya apa, begini, lalu si B mengatakan. Nah, ketika si A ini ya, kemudian benar-benar apa, dia 100% memang tidak mencuri. Ya 100% dia apa benar-benar tidak mencuri, maka ya, jalan terakhirnya ya, dia bersumpah atas nama Allah. Demi Allah Pak Hakim, demi Allah si B, aku benar-benar tidak mencuri. Paham ya? Nah, maka ketika dia mengatakan tersebut, ya, wajib bagi hakim dan si B ini untuk terima. Ya, kenapa? Karena sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Bukan karena si objeknya yang sedang dihakimi ini, bukan karena si A-nya. Tidak memandang si A-nya siapa, mau dia pejabat, mau dia apa, tidak memandang itunya. Tetapi karena memandang yang dia pakai sumpah adalah Allah. Jadi sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah, kita terima sumpahnya orang yang memakai nama Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Ya, dipahami ya? Nah, ya. Jadi demikian. Ya meskipun kalau tentunya di apa kehakiman ya urusan apa peradilan ya tentunya tidak sederhana itu. Cuman itu contoh saja. Jadi apa ketika ada permasalahan lalu ingin diselesaikan ya salah satu pihaknya bersumpah maka ya diterima ya sebagai seperti itu. Ya, wajib ridho di sini dikatakan Nabi wajib ridho di syarah Syekh Fauzan ya. Itu sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dia pakai untuk bersumpah. Begitu ya. Nah, kemudian kata Nabi melanjutkan waman lam yardha falaisa minallah. Dan jika tidak ridho, dia tidak ridho untuk apa? Menerima sumpah atas nama Allah, justru dia yang dapat dosa. Ya. Allah Nabi mengatakan falaisa minallah. Hadza wa'idun, ini adalah ancaman. Ya, faqad bari Allahu minhu. Maka Allah berlepas diri darinya. Jadi kalau si hakim tadi contoh yang saya sampaikan tadi, kalau si hakim sama si B-nya yang nuduh itu tidak mau terima, malah dia itu yang dikatakan ya, oleh Nabi di sini, sungguh Allah telah berlepas diri darinya. Ya. Nah maka ya memang itulah ya kaidah pula dalam sebuah tuduh menuduh. Ya. Kata Nabi SAW ya, dalam perkara tuduh menuduh dan untuk apa proses apa qadhinya, ya, proses di mahkamahnya itu ya, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu wajib diberikan ataupun wajib dibuktikan oleh si penuduh. Wal yamin dan sumpah ya, itu pada siapa yang mengingkari kan begitu. Jadi kalau dituduh ya, yang nuduh itu wajib memberikan bukti. Nah, kalau si yang dituduh ini tidak salah, ya dia mengeluarkan sumpah atas nama Allah untuk mengingkari tuduhan. Nah, itu proses apa namanya hukum Islamnya panjang kalau kita bahas. Ya. Cuman intinya siapa yang bersumpah atas nama Allah ya kita terima sebagai bentuk pengagungan ya sumpah atas nama Allah. Dan di sini perlu tanbih ya, bukan kemudian meremehkan pokoknya nek masalah sumpah atas nama Allah, bukan. Nanti akan ada babnya ya, larangan untuk ya apa namanya banyak bersumpah gitu ya. Nah, baik untuk ya apa namanya untuk apa karena ya untuk berdagang untuk apa pokoknya bermudah-mudahan dengan sumpah itu justru nanti celaan nanti ya. Akan dibahas di babnya secara khusus biar tidak panjang kita tidak bahas sekarang ya, nanti saja. Tapi makna dari hadis ini secara global, yanha sallallahu alaihi wasallam anil halifi bil abai. Nabi melarang dengan jelas ya bersumpah dengan bapak-bapak moyang. Li'annal halifa ta'dhimun lil mahlufi bihi. Karena sumpah itu ya pasti sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dia pakai untuk sumpah. Ya, wa ta'dhimu haqqun lillahi subhanahu. Dan pengagungan itu ya merupakan haknya Allah semata. Subhanallah ya. Thumma ya'muru man halafa billahi an yakuna shadiqan fima yahlifu alaihi. Kemudian Nabi memerintah ya, bagi siapa yang bersumpah atas nama Allah wajib baginya untuk jujur ya, wajib baginya untuk menjalankan sumpah tersebut ya. Li'anna sidqa mimma aujabahullah.
ala ibadihi mutlaqan, karena jujur itu merupakan perkara yang Allah wajibkan pada hambanya secara mutlak. Ya, fa kaifa idza halafu billah, maka bagaimana kalau orang itu bersumpah atas nama Allah, tentunya lebih wajib lagi untuk dia penuhi. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam man hulifa lahu billahi fi husumatin aw ghairiha an yarda bil yamin. Dan Nabi juga ya, dalam perkara ini ya, Nabi memerintahkan untuk siapa yang diberi sumpah atas nama Allah untuk dia ridho, dia terima. Ya. Nah, dalam perkara ya, apa perselisihan atau yang semisalnya, hendaknya dia ridho dengan sumpah atas nama Allah tersebut. Ya. Kenapa? Li'anna dzalika min ta'dimillah, karena perkara itu merupakan pengagungan terhadap Allah. Jadi mengagungkan Allahnya, bukan orang yang bersumpahnya. Ya. Nah, ya. Thumma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id asyadid. Kemudian perkara yang keempat, ya. Jadi di hadis ini kan ada 4 perkara kan. Nah, yang pertama Nabi melarang untuk bersumpah dengan selain Allah. Lalu yang kedua, Nabi memerintah untuk jujur dalam sumpah. Lalu yang ketiga, Nabi memerintah untuk menerima sumpah orang yang bersumpah atas nama Allah. Lalu yang keempat, ya, Nabi menjelaskan ancaman yang keras fi hakiman lam yardo bil halifi billah. Siapa yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, ya, li'anna dzalika yadullu ala adami ta'dzimihi lillah, karena hal itu menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah. Ya. Jadi sumpah itu ya wajib atas nama Allah, begitu aja. Dan menyedihkannya ya, karena tidak berilmu, justru banyak manusia yang tidak mau bersumpah atas nama Allah. Ini kan konyol ya. Demi ibumu, demi bapakmu, demi cinta, demi masa, ini malah justru syirik ya. Dan kita telah membahas sebelumnya ya. Itu justru jadi kesyirikan ya. Maka wajib bagi orang yang mau bersumpah itu atas nama Allah. Keterkaitan dengan bab anna fihi al-wa'ida syadida fi haqqi man lam yaqna bil halifi billah. Jelas sekali ya bahwa di sini ada ancaman keras bagi siapa yang tidak mau menerima, tidak mau ridho dengan sumpah atas nama Allah. Tapi faedah yang kita bisa petik ada 5 di sini. Yang pertama, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yaqna bil halifi billah. Ancaman yang keras bagi siapa yang tidak mau ridho, tidak mau terima dengan sumpah atas nama Allah. Lalu yang kedua, wujubus sidqi fil yamin, wajibnya jujur dalam bersumpah. Lalu yang ketiga, tahrimul kadibi fil yamin, haramnya dusta dalam sumpah. Yang keempat, husnudzanni bil muslimi ma lam yatabayyan khilafuhu, wajibnya husnudzon pada seorang muslim yang lain selama penyimpangannya belum jelas-jelas dia itu orang yang menyimpang gitu. Jadi kalau ada orang dituduh ya begini-begini lalu dia muslim yang baik, ya kita wajib untuk husnudzon padanya, ya benar itu. Dia sumpah atas nama Allah, ya udah kita agungkan hal tersebut, udah ya kita terima sumpahnya. Begitu. Husnudzon terhadap muslim ya, selama memang dia itu belum jelas penyimpangannya. Ya, beda lagi kalau dia itu ya walaupun muslim tapi kerjaannya pencuri. Ya, kalau dia sumpah atas nama Allah, aku tuh enggak begini, ya ini wajib ditegakkan lagi padanya hujah yang lainnya, bukti-bukti yang benar, karena bisa jadi dia itu bohong kan begitu ya. Kalau memang dia jelas ya penyelisihannya, dia itu jelas orang-orang yang menyimpang kan begitu. Tapi selama dia itu muslim yang baik, udah wajib bagi kita husnudzon. Begitu ya. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir, wujubu tasdiqi man halafa billahi idza kana min ahlil iman. Wajibnya untuk ya membenarkan ya, untuk menerima ya, siapa yang bersumpah atas nama Allah jika orang yang bersumpah itu termasuk orang yang beriman. Ya, ini contoh sederhananya kayak masalah di pondok, misalkan ada anak tertuduh mencuri, lalu dihakimi ini ternyata nggak terbukti. Ya. Kemudian anaknya karena merasa ini udah sumpah, ya, sumpah atas nama Allah, dia sumpah atas nama Allah, udah semua terima, kemudian semua ridho, ya rukun lagi sudah. Ya, seperti itu ya. Kita husnudzon terhadap seorang muslim, ya enak ya. Ya, tapi jangan sampai jadi alasan untuk kita itu mengakali muslim yang lain dengan sumpah itu. Nah, nanti akan ada bab ancaman ya, larangan ya banyak bersumpah tersebut. Insyaallah akan kita bahas pada babnya, dan tugasnya ya tolong dihafalkan ini ya, karena banyak ya.